Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Halo teman-teman netizen, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Jumpa di program perdana On The Report dari Explicit TV. Saya Indah. Saya Ega. Di episode perdana ini kita mau bahas apa ya, Kak? Kita mau bahas soal kasusnya Ferdy Sambo nih, yang katanya lagi masuk ke persidangannya Eliezer. Nah, beberapa waktu lalu juga Eliezer ngungkapin pernyataan kayak gini. Kalau misalnya dia itu hanya anggota biasa yang nggak bisa nolak perintah dari jenderalnya. Nah, netizen juga banyak nih Kak Indah yang ngira-ngira maksud dari Eliezer ngomong kayak gitu tuh apa sih? Apa mungkin biar bisa bebas dari tuntutan kali ya, Gak? Iya kali ya. Kalau gitu aku punya nih wawancara eksklusif dari tim Explicit sama Deoli Payumara, mantan pengacaranya Eliezer ngebahas soal masalah itu. Oke, mari kita simak wawancara eksklusif berikut ini. Secara dakwaan sesuai dengan yang diperhitungkan jaksa ya, saya rasa memang Eliezer juga bersalah. Ya, karena kalau dia kemudian dia kan walaupun pakatnya Bayangkara 2, tapi kan dia bisa berpikir apakah perintah dari atasan itu memenuhi syarat-syarat dari kepatuhan atau syarat-syarat formal dari seorang petugas apa tidak. Membunuh seniornya di rumah dinas, kemudian dalam posisi yang dia juga tahu. Jadi sebenarnya Eliezer sendiri dalam posisi yang secara apa yang tadi dikatakan, dia nggak bisa pada saat itu memang dia tidak bisa menolak perintah atasannya, tapi sejam atau 2 jam setelah itu dia bisa melaporkan apa yang dilakukan atasannya kepada dia punya pimpinan yang di Brimob. Yang ini kan kalau si Sambo kan BKU-nya dia, Wakil Operasi, tapi kalau di Brimob kan atasan dia langsung ya. Dia tinggal konfirmasi aja apa benar yang saya lakukan kepada yang di Brimob. Tentunya kan langsung bilang oh ini salah kan begitu kan, sehingga dia selamat sebenarnya. Kalau pada waktu itu 1 jam atau 2 jam atau sehari sebelumnya sehari sesudahnya dia ceritakan kepada atasan yang di Brimob, dia bisa dibenarkan. Tapi ini tidak, sampai 1 bulan berproses, ketika di ujung dia terdesak baru Eliezer menceritakan apa adanya. Itu juga setelah dirayu-rayu kan sama penyidik dan pengacara yang mantan. Dia secara hukum pidana terkena ya. Begini, kita analogikan seandainya skenario pertama yang dibuat Sambo berhasil, Sambo kan tambah jadi bos di kepolisian. Eliezer pangkatnya naik jadi pasukan elit dan Eliezer dapat terima 1 miliar. Apakah Eliezer akan menceritakan kejadian yang sebenarnya? Seandainya Sambo berhasil, jawabannya Eliezer dipastikan tidak. Dia akan menikmati nih kekayaan 1 miliar dan ini kan begitu kan, dan naik pangkat Pak. Dan dia nggak pedulikan juga dengan si Yosua yang dikorbankan. Seandainya sekarang tamat berhasil. Tapi ketika ini gagal, Eliezer kemudian pelan-pelan mulai sadar dan akhirnya bertobat. Pertobatan inilah yang kemudian dianggap sebagai peringan hukuman dia, tidak membersihkan dia dari kesalahan, sebagai peringan aja. Oh gitu, jadi biar bisa ngeringanin hukumannya aja ya, Gak? Ya, nggak bisa bebas dari tuntutan dong ya. Aduh, aku nggak tahu deh. Mending nanti kita tunggu aja ya hasil persidangannya. Berikutnya, ada peristiwa yang menjadi sorotan publik dari dunia kesehatan. Sebanyak 245 anak mengalami kasus gagal ginjal per 23 Oktober 2022. Dan ada 141 anak meninggal dunia atau sekitar 57,6% menurut data dari Kementerian Kesehatan. Kami turut prihatin atas peristiwa yang sedang terjadi. Cukup mengherankan karena peristiwa ini disebabkan oleh obat sirop. Menurut keterangan dokter, ada 2 zat berbahaya yang terkandung dalam obat sirop. Nah, 2 zat berbahaya itu yang menyebabkan penyakit gagal ginjal akut pada anak. Tim kami langsung terjun ke lapangan untuk mengetahui perkembangan kasus gagal ginjal akut. Berikut liputannya. Selamat siang, pemirsa Explicit TV. Saat ini saya sedang berada di RSCM Ibu dan Anak Jakarta, di mana minggu lalu sempat ramai terkait temuan obat yang mengakibatkan gagal ginjal akut pada anak hingga mengakibatkan korban jiwa. Baik, mari kita telusuri lebih lanjut keterangan dari pihak rumah sakit.
Pasien gagal ginjal akut di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo mengalami penurunan sejak ditemukannya obat fomepizol. Dari 11 pasien, ada 10 anak yang dinyatakan telah membaik kondisinya setelah diberikan obat penawar tersebut. Pernyataan ini diperkuat Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang mengungkap adanya penurunan drastis sejak pelarangan obat sirup diberlakukan. Ada sebanyak 102 obat sirup yang dilarang beredar oleh pemerintah, dan 156 obat yang dinyatakan aman diresepkan kembali. Menurut Kemenkes juga dikatakan, obat-obatan sirup ini dipastikan tidak menggunakan propilen glikol, politilen glikol, sorbitol, dan gliserin atau gliserol, serta aman sepanjang digunakan sesuai aturan pakai. Oke, baik pemirsa Eksplisit TV, jadi tadi kita sudah melakukan penelusuran di RSCM dan juga kita sudah ke pihak rumah sakit serta ke beberapa pasien yang terdampak anak gagal ginjal akut, di mana hasilnya kita tidak menemukan pasien yang terdampak anak gagal ginjal akut. Serta dari pihak rumah sakit juga memberikan keterangan bahwa 10 dari 11 pasien yang dirawat di RSCM kondisinya sudah membaik karena dari pihak rumah sakit sudah memberikan obat penawar fomepizol, di mana pasien yang sudah diberikan obat tersebut sudah mengalami perbaikan secara klinis dan anak tersebut sudah bisa mengeluarkan air seni atau buang air kecil. Baik, dari Jakarta, Tejo Guritno melaporkan. Kita doakan semoga peristiwa ini cepat selesai ya. Iya, semoga yang sedang sakit segera kembali pulih ya. Oke deh kalau gitu teman-teman, sampai jumpa lagi di On The Report berikutnya. Tentunya dengan informasi eksklusif lainnya.